Gema Lonceng Cahaya, Saga Perang Dua Dunia di Selat Malaka. Di sebuah masa di mana peta dunia masih digambarkan dengan tinta emas di atas kulit rusa, dan di mana Samudra Hindia masih menyimpan rahasia tentang pulau-pulau yang bisa berpindah tempat. Berdiri sebuah kerajaan megah di ujung utara Pulau Sumatera yang dikenal sebagai Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini bukan hanya pusat perdagangan rempah yang paling termasyhur di seluruh dunia, tetapi juga merupakan pemegang amanah sebuah pusaka langit yang disebut sebagai Lonceng Cakra Donya. Namun, dalam legenda yang tersembunyi, lonceng ini bukanlah sekadar benda logam pemberi tanda waktu, melainkan sebuah instrumen kosmik yang suaranya mampu menenangkan naga-naga laut yang tertidur di dasar Selat Malaka. Penjaga lonceng ini adalah seorang pemuda yatim piatu bernama Ryan, yang sejak kecil dibesarkan di dalam menara tinggi di tepi pantai. Ryan memiliki kemampuan langka untuk mendengar getaran suara yang tidak bisa didengar oleh telinga manusia biasa. Ia bisa mendengar bisikan arus laut dari jarak ratusan mil dan memahami peringatan yang dikirimkan oleh ikan paus yang melintas di perairan dalam. Kehidupan di pesisir Aceh saat itu digambarkan sebagai harmoni yang sangat indah. Pelabuhan selalu ramai dengan kapel-kapel berbendera asing dari tanah Arab hingga daratan Tiongkok, namun tidak pernah ada pertikaian karena suara lonceng cakra donya selalu memberikan getaran ketenangan bagi siapa saja yang mendengarnya. Namun, di balik cakrawala yang gelap, jauh di dasar Palung Andaman, seorang penguasa bayangan bernama Panglima Hitam mulai bangkit dari penjara gaibnya. Panglima Hitam adalah seorang penyihir laut yang ratusan tahun lalu dikunci oleh para wali karena mencoba menenggelamkan daratan untuk membangun kerajaan di bawah air. Ia tahu bahwa satu-satunya hal yang menahan kekuatannya adalah gema dari lonceng Cakradonya. Dengan bantuan sihir terlarang, ia mulai mengumpulkan si Usisi, satu tulang belulang naga laut yang telah mati dan menghidupkannya kembali sebagai pasukan kerangka. Naga yang mengerikan, yang siap menerjang daratan saat suara lonceng itu berhenti berbunyi. Bencana mulai merayap masuk ke daratan saat laut tiba-tiba berubah warna menjadi hitam pekat sepekat tinta. Ikan-ikan mulai menepi ke pantai dalam jumlah jutaan. Siuliolah mereka sedang melarikan diri dari sesuatu yang sangat menakutkan di kedalaman. Ryan yang berdiri di puncak menaranya merasakan getaran yang sangat kasar dan penuh kebencian dari bawah permukaan air. Ia segera memukul lonceng Cakradonya, namun yang keluar bukanlah suara yang merdu, melainkan dentangan berat yang terasa tercekik. Ternyata, Panglima Hitam telah mengirimkan ribuan gurita raksasa untuk membelit menara tersebut dan menahan lidah lonceng agar tidak bisa bergerak. Tanpa suara pelindung itu, langit di atas Selat Malaka seketika pecah. Badai petir yang berwarna merah darah menyambar-nyambar, dan gelombang laut mulai naik setinggi puncak pohon kelapa, membawa serta pasukan kerangka naga yang mulai menghancurkan kapel-kapel di pelabuhan. Melihat kehancuran itu, Ryan tidak melarikan diri. Ia tahu bahwa hanya ada satu cara untuk menyelamatkan kerajaannya. Ia harus menyatu dengan lonceng tersebut. Dengan keberanian yang luar biasa, Ryan memanjat rantai lonceng yang panas membara karena serangan sihir hitam. Di tengah badai yang menderu-deru, Ryan menusukkan jari jarinya ke sela-sela ukiran kuno lonceng tersebut dan mulai melantunkan sebuah doa kuno yang diajarkan oleh gurunya. Ia memberikan detak jantungnya sendiri sebagai pengganti lidah lonceng yang tertahan. Setiap kali jantung Ryan berdenyut, lonceng Cakradonya mengeluarkan gelombang suara berwarna emas yang sangat kuat. Gelombang suara ini bukan hanya sekadar bunyi, melainkan dinding energi yang sangat panas yang menghantam pasukan naga kerangka
hingga hancur menjadi debu. Panglima Hitam yang melihat kekuatannya mulai luntur, mencoba menyerang Ryan secara langsung dengan tombak petir hitamnya. Pertempuran terakhir ini berlangsung sangat dramatis di atas puncak menara yang tarimbangaming oleh ombak raksasa. Haiyan, yang tubuhnya mulai melemah karena energinya tersedot oleh lonceng, terus bertahan dengan sisa-sisa keyakinannya. Saat tombak hitam Panglima Hitam hampir mengenai dadanya, seluruh rakyat di kota yang sedang ketakutan tiba-tiba mulai ikut melantunkan doa dan zikir secara serempak. Energi dari suara ribuan rakyat itu mengalir masuk ke dalam menara, menyatu dengan detak jantung Ryan. Ledakan suara yang terjadi setelahnya begitu dahsyat, hingga suaranya konon terdengar sampai ke daratan jauh di seberang samudra. Ledakan itu menciptakan pusaran air raksasa yang menyedot Panglima Hitam kembali ke dalam palung terdalam dan menguncinya kembali dengan segel suara yang takkan pernah bisa ditembus oleh sihir apapun lagi. Setelah badai mereda dan matahari kembali muncul di ufuk timur, lonceng Cakradonya tetap berdiri tegak di menaranya. Namun sosok Ryan telah menghilang. Masyarakat percaya bahwa Ryan telah menjadi roh penjaga selat yang kini tinggal di dalam logam lonceng tersebut. Sejak hari itu, lonceng Cakradonya menjadi benda yang sangat suci. Ia tidak hanya digunakan sebagai penanda waktu syalat, tetapi juga sebagai pengingat akan pengorbanan seorang anak manusia yang rela menyerahkan nyawanya demi keselamatan banyak orang. Setiap kali angin laut bertiup kencang melewati lubang-lubang kecil di ukiran lonceng itu, akan terdengar suara senandung lembut yang menenangkan. Meski Aceh percaya itu adalah suara Ryan yang sedang menyapa laut agar tetap tenang dan ramah kepada para nelayan yang sedang mencari rezeki. Hingga ribuan tahun kemudian, bahkan ketika kerajaan Samudra Pasai telah menjadi sejarah, gema dari keberanian Ryan tetap hidup dalam setiap butiran pasir di pantai utara Sumatera. Lonceng Cakradonya kini mungkin telah berpindah tempat ke museum, namun jiwanya tetap berada di Selat Malaka, menjaga pintu masuk Nusantara dari segala bentuk kegelapan. Para pelaut modern yang melintasi selat itu seringkali melaporkan mendengar suara dentangan halus di tengah malam yang sunyi. Sebuah suara yang memberikan mereka rasa aman dan arah di tengah kegelapan samudra. Legenda ini menjadi pengingat abadi bahwa kekuatan yang paling besar bukanlah senjata yang tajam atau sihir yang kuat, melainkan persatuan hati dan pengorbanan yang tulus. Sebuah cahaya yang akan selalu mampu mengusir kegelapan sekelam apapun yang datang dari dasar laut yang terdalam.